Oke teman-teman, balik lagi sama aku Jonathan Sinaga. Hari ini aku bakalan jelasin yang pertama itu adalah freatis dan antesis, lalu 7 pola aliran sungai dan zona laut berdasarkan kedalamannya. Kita mulai dari air freatis dan air artesis terlebih dahulu. Air freatis adalah air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air tidak jauh dari permukaan tanah. Dan yang kedua itu adalah air artesis. Air artesis adalah air tanah yang terletak jauh. Jadi dia jauh di dalam tanah di antara dua lapisan kedap air. Jadi dia di dalam tanah. Lalu 7 pola aliran sungai. Yang pertama adalah pola paralel, yaitu merupakan pola aliran sungai yang terdapat pada suatu daerah yang luas dan sangat miring. Yang kedua adalah pola dendritrik, yaitu adalah pola aliran sungai yang paling sederhana. Jadi pola dendritrik itu pola aliran sungai yang paling sederhana, yang mempunyai banyak anak cabang yang menuju ke segala arah, lalu berkontribusi membentuk menyerupai ranting pohon yang akhirnya bermuara ke sungai induk. Yang ketiga adalah pola radial. Radial itu artinya menyebar ke segala arah. Sesuai dengan arti namanya, pola ini merupakan pola aliran sungai dengan satu pusat sungai yang memiliki sebaran aliran sungai yang menyebar ke segala arah. Pola aliran sungai semacam ini dapat ditemui di beberapa sumber mata air di gunung maupun pegunungan yang menyebarkan sumber mata airnya ke segala arah aliran sungai. Yang keempat adalah pola sentripetal, yaitu mempunyai pola aliran percabangan anak sungai ke segala arah yang berpusat pada satu mata air. Bentuk dari pola radial sentripetal ini hampir menyerupai pola alirannya radial. Nah, jika pola radial itu merupakan percabangan anak sungai yang berasal dari satu mata air atau induk sungai, pada radial sentripetal ini sebaliknya, yaitu sebaran anak sungai yang berkumpul pada satu induk sungai. Aliran sungai dari berbagai macam mata air berpusat menuju satu mata air. Yang kelima adalah pola rektangular. Aliran rektangular memiliki pola aliran yang dipengaruhi dan dikontrol oleh struktur geologis seperti struktur rekahan atau patahan, dan biasanya bentuk pola sungai ini terjadi pada daerah batuan dengan struktur batuan beku. Pola ini mempunyai ciri bentuk yang lurus mengikuti daerah patahan dan mempunyai bentuk sungai yang tegak lurus dan merupakan kumpulan dari saluran sungai mengikuti pola struktur geologi bebatuan tersebut. Yang keenam adalah pola trellis. Kata trellis bisa diartikan sebagai pagar. Pola aliran trellis mempunyai bentuk aliran yang menyerupai pagar yang dikontrol oleh struktur geologi, yaitu lipatan sinkline dan antikline. Pola ini mempunyai ciri-ciri, yaitu kumpulan saluran air membentuk pola sejajar yang mengalir mengikuti arah kemiringan lereng dan tegak lurus dengan sungai utama atau saluran utamanya. Yang ketujuh atau yang terakhir dalam 7 pola aliran sungai ini adalah pola anular. Pola aliran anular merupakan variasi dari pola aliran radial. Pola ini biasanya terdapat pada dome atau kaldera, stadium dewasa, serta terdapat sungai konsekuen, subsekuen, resekuen, dan obsekuen. Yang terakhir adalah zona laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama adalah zona litoral atau zona pesisir. Zona litoral atau pesisir ini merupakan daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang turun. Pada saat terjadi air pasang, maka akan tergenang air, dan pada saat terjadi surut, maka akan kering. Yang kedua adalah zona neritik atau laut dangkal. Zona neritis ini adalah zona laut dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Sebuah laut dapat dikategorikan ke dalam zona neritik apabila memenuhi syarat yang berikut ini. Yang pertama adalah bagian dasar laut mencapai kedalaman 200 meter. Yang kedua adalah sinar matahari masih dapat tembus hingga ke dasar laut.
Yang ketiga adalah pada zona ini banyak binatang dan tumbuhan laut, sehingga zona ini penting artinya bagi kehidupan manusia. Yang keempat adalah zona ini meliputi landas kontinen Sunda seperti Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Malaka, dan landas kontinen Sahul yaitu Laut Arafuru. Yang selanjutnya adalah zona mesopolarik, yaitu merupakan zona laut pada kedalaman 200 sampai 1000 meter. Lalu yang selanjutnya adalah zona batial atau wilayah laut dalam. Zona batial merupakan zona laut dengan kedalaman 1000 sampai 2000 meter dan memiliki lereng yang curam. Pada zona ini, matahari tidak mampu menembus ke dalam dasar laut. Selanjutnya adalah zona abisal atau wilayah laut yang sangat dalam. Yang zona abisal ini merupakan laut yang memiliki kedalaman antara 2000 meter hingga 6000 meter. Di zona ini tekanan airnya sangat besar dan suhunya sangat rendah. Selain itu, tumbuhan dan binatang laut yang hidup sangatlah terbatas. Jadi tidak semua makhluk hidup bisa masuk ke dalam zona abisal ini. Yang selanjutnya adalah zona hadal, yaitu wilayah laut yang paling dalam. Zona hadal adalah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 meter. Biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut ataupun lubuk laut. Sekian presentasi dari saya yang menjelaskan freatik dan artesis, 7 pola aliran sungai, dan zona laut berdasarkan kedalamannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Jonathan Sinaga dari kelas 10 IPA 2 Ahmad Indonesia.